Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Queen Gambit khusus putih. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk di jebakannya. Dimana kita memegang bidak putih, mengambil pembukaan D4, D5, dan C4, gambit menteri, dan E6, gambit ditolak, dan kuda ke C3. C5 juga langsung mengajak perang di petak pusat, dan pion C pukul D5 dan C pukul D4 juga mengancam kuda. Nah, teman-teman, di bawah seperti ini kita jawab saja dengan pion pukul pion, mengorbankan satu kuda. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan pion pukul kuda, maka simpel saja pion pukul pion, sekak. Nah, lihat teman-teman, di bawah seperti ini apabila raja mukul pion, pasti menteri akan kita dapatkan. Raja E7 dan pion pukul kuda juga promosi kuda, tempo skak. Dan beteng pukul kuda, gajah G5, skak. Dan menteri dipastikan akan kita dapatkan. Raja F7 dan menteri pukul menteri. Dan masih mengancam gajah, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan satu perwira menteri. Nah, oke, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana kita awal pembukaan D4, D5, dan C4. Queen Gambit E6, gambit ditolak, dan kuda ke C3, dan kuda ke F6, dan kuda F3 juga untuk mensupport pion C6. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan slav defense ataupun gambit menteri semi slav. E3 terlebih dahulu mengaktifkan gajah, kuda B ke D7 juga mensupport kuda dan sekaligus bisa berkembang. Gajah ke D3 dan juga mempersiapkan rokade pendek. Gajah ke E7 juga sama mempersiapkan rokade pendek, dan rokade pendek. E4 terlebih dahulu mencoba untuk menawarkan pertukaran pion di petak pusat, dan pion D pukul C4 dan gajah pukul pion. Beteng ke E8 juga secara tidak langsung menguasai jalur E, dan kuda G5 dan H6 mengancam kuda. Nah, teman-teman, di bawah seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion mengancam menteri, dan raja pukul kuda, dan gajah pukul pion, sekak, dan raja pukul gajah, menteri ke B3 sekak. Nah, teman-teman, di bawah seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, raja ke D6, maka gajah ke F4, sekak, dan jalan satu-satunya kuda ke E5, dan pion pukul kuda, sekak, raja ke D7, dan E6, skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 untuk di jawaban yang kedua. Nah, di jawaban yang kedua, apabila di posisi seperti ini kuda ke D5, maka simpel saja kuda pukul kuda. Dan di posisi seperti ini, teman-teman, saya juga menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, pion pukul kuda, maka menteri pukul pion, sekak, dan raja ke F6 jalan satu-satunya, maka menteri F5, skakmat, teman-teman. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja F7, maka simpel saja kuda ke F4 open sekak, dan raja ke F8, dan kuda G6, skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja F6, maka menteri ke E6 sekak, dan raja G5, dan menteri G6 sekak, raja ke H4, dan G3, skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah, teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana D4, D5, C4, Queen Gambit, dan kuda ke F6. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan Queen Gambit ditolak, Marshal Defense ataupun pertahanan Marshal.
dan pion C pukul D5 dan kuda pukul pion E4 juga mengancam kuda ke B6 dan kuda ke C3. Kuda ke C6 juga menyerang pion D4 dan kuda F3 juga melindungi pion D4 dan gajah G4. Langsung mengepin kuda dan hitam bisa langsung menyerang pion di petak D4 teman-teman. Dan D5 menyerang kuda dan kuda ke E5 juga menyerang kuda 2 kali. Nah, di seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul kuda. Pengorbanan satu menteri, apabila pengorbanan diterima gajah pukul menteri, maka gajah ke B5 skak. Kuda ke D7 menutup, maka gajah pukul kuda skak. Menteri pukul gajah dan kuda pukul menteri, dan raja pukul kuda dan raja pukul gajah. Nah teman-teman, di seperti ini juga putih diunggulkan satu perwira kuda. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan C6 maka pion pukul pion dan pion pukul pion dan gajah pukul pion skak. Kuda ke D7 menutup, maka gajah pukul kuda skak. Menteri pukul gajah dan kuda pukul menteri dan raja pukul kuda. Nah teman-teman, di seperti ini putih juga diunggulkan satu perwira kuda dan juga satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-10 teman-teman. Nah di seperti ini, apabila dijawab dengan A6 mengancam gajah, maka C7 skak dan pion pukul gajah dan pion pukul menteri juga promosi menteri skak dan beteng pukul menteri dan gajah E3 juga mengancam kuda gajah ke A4 dan gajah pukul kuda sekaligus mengancam beteng. Dan di seperti ini juga putih diunggulkan satu perwira kuda. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana D4, D5 dan C4 dan C6, dan ini adalah yang namanya self defense, kuda ke F3 dan kuda ke F6 dan kuda ke C3 dan pion pukul pion dan A4, dan juga bertujuan untuk memblokir pion B7 untuk maju ke B5. Gajah F5 menguasai diagonal sayap menteri dan kuda ke E5 juga mengancam pion C5 dan E4 juga mengancam gajah dan kuda pukul pion dan menteri ke F3 mengancam kuda sekaligus gajah. Dan apabila kuda pukul kuda dan menteri pukul gajah juga ancamannya skakmat teman-teman. Dan di seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, menteri ke D5 untuk mensupport pion F7 dan pion pukul kuda. F6 untuk menyerang kuda dan menteri ke C8 skak. Dan jalan satu-satunya yaitu adalah menteri D8 menutup skak, maka menteri pukul pion sekaligus mengancam beteng. Dan kuda sedang diblokir oleh kuda juga. Dan pion pukul kuda dan menteri pukul beteng. Kuda ke D7 maka menteri pukul pion. Nah teman-teman, di seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira beteng. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah di langkah yang ke-9 ini, apabila dijawab dengan kuda ke D5 maka simpel saja menteri pukul pion juga skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9, dimana di seperti ini, apabila dijawab dengan F6 gajah pukul pion, dan apabila pion pukul kuda maka hasilnya akan skakmat dalam beberapa langkah teman-teman. Dan kuda ke D5 untuk menutup jalur gajah dan gajah ke B5 skak. Kuda ke C6 menutup dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda dan gajah pukul pion skak sekaligus mengancam beteng. Raja F1 dan gajah pukul kuda skak juga masih mengancam beteng teman-teman. Raja ke E8 dan gajah pukul beteng, menteri pukul gajah dan rokade pendek. Nah teman-teman, di seperti ini juga putih diunggulkan satu perwira beteng. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman,
Ini di jebakan yang keempat, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana D4, D5, dan C4. Dan pion pukul pion dan E4. Langsung menguasai petak pusat. C5. Dan jelas untuk menawarkan pertukaran pion sekaligus untuk merusak bangunan dari putih agar Raja Putih tidak dapat rokade. D5 terlebih dahulu dan kuda ke F6. Juga mengancam pion E4, kuda ke C3, melindungi pion dan B5. Untuk mensupport pion di petak C4 teman-teman. Dan gajah ke F4 mengancam kuda, gajah ke A6 juga mensupport pion. Dan kuda ke F3 jelas untuk mensupport pion untuk maju ke E5. B4 terlebih dahulu mengancam kuda, gajah pukul kuda. Dan pion pukul kuda juga sekaligus mengancam pion B2 dan menteri ke A4, sekak. Menteri ke D7 dan menteri pukul gajah. Dan pion pukul pion dan beteng ke B1 dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, sepintas di poin seperti ini putih kalah jumlah pion. Dan kuda ke E5 juga mengancam menteri ke B7 mengajak ke pengaduan menteri. Nah tetapi di sini kalian mempunyai langkah kemenangan dengan beteng pukul pion sekaligus mengancam menteri ataupun mengorbankan satu perwira kita. Dan apabila di poin seperti ini dijawab dengan menteri pukul menteri, maka beteng pukul beteng, sekak. Dan jalan satu-satunya yaitu adalah menteri ke C8 menutup dan beteng pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul beteng, maka menteri ke C6 skak dan raja ke D8 dan kuda pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini dimana D4, D5, dan C4. Dan pion pukul pion gambit diterima dan kuda ke F3, A6. Dan jelas untuk mensupport pion B7 untuk maju B5. Dan kuda ke C3 juga sama, persiapan maju pion E4, kuda ke F6 dan E4. B5 mensupport pion C4 dan E5. Mengancam kuda, kuda ke D5, mengajak pertukaran kuda, kuda G5. Juga untuk mengancam pion lemah di petak F7 dan juga H7, E6 dan menteri ke H5. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Menteri ke D7 untuk melindungi pion F7 dan kuda pukul D5. Dan pion pukul kuda dan kuda pukul pion. Dan beteng G8 dan gajah ke E2. Dan jelas untuk mempersiapkan perkembangan gajah dan menteri ke E6, kuda G5 mengancam menteri ke D7 dan E6. Nah teman-teman, di pos seperti ini kalian bisa lihat di mana pion tersebut itu sangat berbahaya sekali mengancam menteri dan juga pion F7, di mana pion F7 sedang dipimpin oleh menteri. Dan gajah ke B4 sekak, gajah D2 menutup, gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Menteri E7, maka simpel saja pion pukul pion, skak. Raja ke F8 dan kuda ke H7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di poin seperti ini apabila raja ke D8, maka simpel saja pion pukul beteng juga promosi menteri, sekak. Raja ke D7 dan menteri pukul pion, skak. Menteri D6 menutup dan gajah G4, sekak. Raja ke D8 dan menteri G8, skak. Dan di pos seperti ini teman-teman, langkah terbaik yaitu adalah menteri ke F8 dan menteri pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini dimana D4, D5, dan C4. Dan pion pukul pion gambit diterima, kuda ke F3, kuda ke F6 dan E3. Dan jelas mengaktifkan gajah sekaligus mengancam pion. B5 untuk mensupport pion dan A4, C6 dan pion pukul pion dan pion pukul pion. B3 juga menawarkan pertukaran pion, gajah ke A6 juga mensupport pion dan kuda ke E5 mengancam pion F7 yang lemah.
dan pion C pukul B3 dan beteng pukul gajah, menukarkan kualitas perwira kita. Dan apabila kuda pukul beteng, maka gajah pukul pion, skak. Dan kuda ke D7, maka menteri pukul pion, juga ancamannya skakmat teman-teman. Dan E6 terlebih dahulu untuk memblokir jalur menteri, maka gajah pukul kuda, skak. Menteri pukul gajah dan kuda pukul menteri, raja pukul kuda dan menteri ke B5, skak sekaligus mengancam kuda, raja C7 dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di poin seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja E7 misalnya, maka gajah A3 juga skak, raja ke F6 dan menteri ke B7, juga mengancam beteng sekaligus kuda. Dan G6 untuk membuka ruang buat raja, maka menteri ke F3, skak, raja G7 dan menteri pukul pion, skak, raja ke H6 dan kuda G4, skak, raja ke H5 dan kuda ke F6, skak, raja ke H6 dan H4. Dan gajah pukul gajah dan kuda G4, skak, raja ke H5 dan menteri ke F4. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan H6 dan kuda ke F6, skak. Dan apabila menteri pukul kuda, maka G4, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.